Beberapa pangeran dan tuan muda pergi melawan Harvey York setelah melihat pertikaian itu. Orang Indian semua menunjukkan ekspresi nakal di wajah mereka. Harvey menyebabkan masalah di luar mungkin bukan masalah besar, bahkan bisa dianggap sepele. Tetapi karena peraturan yang tercantum, akan sangat merepotkan jika ada yang mengajukan pertanyaan. Dan karena semuanya telah meningkat ke titik ini, akan lebih baik bagi orang India jika Harvey disingkirkan dari pertarungan hanya dengan beberapa kata. Dari seluruh kerumunan, hanya Zoe Garcia yang tetap diam. Dia hanya mengerutkan kening ketika dia melihat ke arah Harvey, seolah dia ingin melihat bagaimana dia akan keluar dari situasi tersebut. Lagi pula, Harvey tidak akan mendapat kesempatan untuk bertarung di atas ring jika dia tidak melakukannya. Harvey melirik Clyde Osborne dan yang lainnya sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Axel Garcia. "Kulihat kamu cukup informatif," kata Harvey dengan senyum tipis. "Kamu sudah tahu hampir segalanya ketika aku baru saja melakukan semua itu sore ini. Kamu pastinya memiliki hubungan yang baik dengan Istana Emas. Tidak heran Cody Garcia sebelumnya adalah sesepuh Istana Emas. Kamu mengklaim aku cacat dan tidak punya hak untuk berpartisipasi, dan kemenanganku bahkan tidak dihitung. Tapi kurasa kau tidak punya hak untuk memutuskan itu, kan?" Senyum Axel membeku setelah mendengar kata-kata Harvey. Mata Zoe berkedut. Dia mulai condong ke arah Harvey pada saat ini. "Kami berdua tidak memiliki suara dalam situasi ini. Sebaliknya, mengapa kita tidak melibatkan seseorang dari Istana Emas untuk menjelaskan semuanya?" usul Harvey dengan senyum tipis. "Jika ada sesuatu yang mengarahkan saya untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang di Istana Emas, saya akan segera mengaku kalah. Tapi jika tidak, aku ingin kamu menutup mulutmu. Mungkin agak merepotkan untuk melakukan itu. Mengapa kita tidak membiarkan Tuan Muda John menjelaskan sendiri situasinya? Jika dia bisa memberitahu kami bahwa Istana Emas menyebabkan masalah bagi istriku untuk berada dalam kebaikan orang India, memaksa tanganku dalam prosesnya, aku akan mengaku kalah dan bahkan pergi tanpa membuat keributan." "Bagaimana tentang itu?" Harvey samar-samar tersenyum di depan Elliot John. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Rachel Hardy agar dia dapat merekam seluruh percakapan dengan teleponnya. Kerumunan semua memandang Elliot secara bersamaan. Ekspresi Elliot langsung berubah setelah mendengar kata-kata Harvey. Selain diam-diam mengutuk Harvey di dalam hatinya, Elliot marah karena Rhea Osborne dan perilaku bodoh lainnya. Rhea dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Harvey, tetapi mereka masih memberinya kesempatan untuk berbicara. Harvey dengan mudah mengalihkan semua kesalahan kepada Elliot dengan mulutnya yang tajam. Pada titik ini, jika Elliot mengakui bahwa Harvey bertarung dengan Istana Emas, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas diskualifikasi Harvey dan kerugian negara. "Bajingan itu! Pelcur keji dengan lidah tajam." Elliot sangat ingin mencekik dirinya sendiri. Harvey dengan tenang menatap Elliot dengan senyum tipis. "Jadi, kami semua menunggumu. Anda tidak bisa diam saja sekarang." Elliot John melihat sekeliling tempat itu sebelum akhirnya memaksakan senyum yang lebih buruk daripada wajah menangis. "Kamu pasti bercanda. Mengapa Istana Emas bahkan memiliki konflik denganmu? Ini hanya rumor palsu. Tolong jangan salah paham dengan kami, Harvey York. Juga, jangan salah paham, semuanya." "Oh, apakah begitu?" Harvey menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. "Karena tuan muda dari keluarga John mengatakan demikian. Saya pikir seharusnya tidak ada kekhawatiran, bukan? Atau lebih tepatnya, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dibuktikan sebaliknya? Bahkan tuan muda John sendiri tidak mengatakan apa-apa tentang saya yang bertarung melawan Istana Emas. Apa yang akan Anda gunakan untuk membuktikan bahwa dia salah? Hidupmu sendiri?" Kata-kata lucu Harvey dipenuhi dengan makna ganda. Bukan hanya Elliot, Clyde Osborne dan Harold Bauer juga menunjukkan tampang mengerikan. Senyum angkuh Axel Garcia langsung menghilang setelah mendengar kata-kata itu. Setelah memelototi Harvey untuk waktu yang lama, dia memaksakan tawa sebelum berkata, "Karena Tuan Muda John mengatakan demikian, maka saya yakin itu semua hanya kesalahpahaman kecil. Kami hanya berbicara demi keadilan. Tolong jangan memasukkan ini ke dalam hati." Tentu saja, Elliot tidak ingin menjadi sasaran untuk menjadi saksi. Tidak peduli seberapa bencinya Axel, dia tidak punya pilihan selain menyerah.
Lagi pula, tidak ada yang mengharapkan Harvey untuk menerobos situasi hanya dengan beberapa kata. Saat ini, bahkan orang-orang di Istana Emas pun tidak berani menuduh Harvey atas apapun. Tidak ada yang ingin dikutuk selama sisa hidup mereka. Haruskah saya berterima kasih kepada Anda, orang-orang terhormat, karena memberi saya kesempatan untuk bertarung? Kata Harvey dengan senyum main-main. Jika kamu benar-benar takut aku mengambil peserta terakhirmu, kamu harus memberitahuku sekarang. Mungkin kamu juga bisa berlutut di hadapanku, Axel. Saya mungkin akan melepaskan diri dari pertarungan jika suasana hati saya cukup baik. Apakah kamu ingin mencobanya? Axel menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya setelah mendengar kata-kata Harvey. Kamu melewati batas, Harvey. Jangan terlalu sombong. Apakah Anda pikir Anda tidak terkalahkan atau semacamnya? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kami akan membayar Anda kembali untuk semua yang telah Anda lakukan pada orang India dan banyak lagi. Aku ingin melihatmu bicara saat kalah dalam pertarungan ini. Axel melambaikan tangannya sebelum memimpin yang lain kembali ke area istirahat mereka. Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum kembali ke tempat istirahatnya untuk minum teh. Pertandingan terakhir ini sangat krusial. Selain tokoh-tokoh terkemuka seperti Harold dan Sienna Wright, Colton Torres juga muncul meski jarang terlihat di depan umum. Setelah menyapa Colton, Harvey diam-diam duduk di kursinya. Semua orang tahu betapa pentingnya pertarungan ini. Lagi pula, pertarungan itu sendiri akan menentukan pemenang keseluruhan. Tak lama kemudian, sudah jam 3. Pembawa acara masuk kering dengan ekspresi tegas sebelum mengumumkan nama Harvey dan Zoe. Pertarungan ini akan menentukan pemenang terakhir. Pada saat yang sama, ini adalah pertarungan yang paling dinantikan. Itulah mengapa perwakilan dari Aliansi Seni Bela Diri telah memutuskan untuk menambahkan beberapa peraturan pada kedua petarung itu. Karena kalian berdua adalah seniman bela diri yang ahli, akan sangat sia-sia bagi kalian untuk bertarung tanpa tujuan. Itulah mengapa kami memutuskan untuk membiarkanmu memilih di antara 12 senjata tradisional. Aturannya sederhana. Anda hanya diperbolehkan bertarung menggunakan senjata pilihan Anda. Anda tidak diizinkan bertarung dengan tangan kosong. Kamu juga akan kehilangan hak untuk bertarung jika kehilangan senjatamu. Mengerti? Kemudian, tuan rumah melambaikan tangannya sebelum sekelompok pekerja membawa beberapa rak senjata. Setiap bentuk baja dingin dapat dilihat di rak pada saat itu. Harvey York mengerutkan kening sebelum dia dengan tenang menjawab, mengerti. Zoe Garcia juga mengangguk ringan. Apa-apaan ini? Apa artinya ini? Mereka hanya diperbolehkan menggunakan senjata untuk bertarung? Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja untuk membatasi Harvey setelah sebelumnya melihat kekuatan tamparannya? Mereka sebenarnya tidak tahu malu sekarang, kan? Tapi perwakilan diizinkan untuk mengubah aturan sesuka mereka. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kerumunan sedang bergosip. Orang-orang di negara semuanya menunjukkan penampilan yang aneh. Semuanya percaya bahwa Harvey akan terpengaruh oleh keterbatasan tersebut. Lagi pula, Harvey telah menggunakan tangan kosong untuk menampar lawannya selama pertandingan sebelumnya. Tidak sekalipun dia menggunakan senjata apapun untuk membantunya. Ini berarti Harvey mungkin lebih baik bertarung dengan tangan kosong daripada menggunakan senjata. Zoe, di sisi lain, jelas sebaliknya. Dalam keadaan seperti itu, pembatasan saja sudah cukup untuk menempatkan Harvey di posisi yang sulit. Fisher Bennett, Damian Staley, dan yang lainnya mengernyit setelah mendengar peraturan baru tersebut. Tidak ada yang mengira seseorang akan mengumumkan hal seperti itu sejak awal. Clyde Osborne dan Rhea Osborne menunjukkan ekspresi mendalam di wajah mereka saat ini. Mereka mati-matian menghentikan Harvey untuk naik ke tampuk kekuasaan. Sebenarnya, Rhea lah yang meminta pembatasan. Tidak hanya kekuatan Harvey akan terbatas, tetapi dia juga akan berada dalam kebaikan India. Clyde merasa bangga. Dia benar-benar percaya dia benar-benar berbeda dari Elliot John, yang hanya tahu bagaimana menjalankan mulutnya. Ini adalah contoh utama untuk bertindak di bawah ikat pinggangnya. Orang-orang India mulai menunjukkan senyum percaya diri mereka setelah melihat pemandangan itu. Axel Garcia tertawa kecil. Bukankah kamu seharusnya kuat, Harvey? Anda mengesankan, bukan? Kalau begitu, biarkan Zoe memilih senjata dulu. Harvey dengan tenang melirik Axel sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Zoe. Silahkan, Maiden.
Zoe menunjukkan ekspresi aneh sebelum mengambil pedang panjang dari rak senjata. Harvey mencoba mengambil pedang di bawah tatapan semua orang. Denting! Saat Harvey meraih pedangnya, pedang yang terlihat tidak biasa itu patah menjadi dua. Pedang itu jelas terbuat dari pecahan tembaga dan besi berkarat. Tidak mungkin pedang itu bisa digunakan. Ekspresi Harvey sedikit berubah setelah melihat pemandangan itu. Astaga! Bagaimana kamu secanggung ini? Teriak Hea dari area istirahat. Aliansi seni bela diri bersiap untuk semua ini. Bagaimana Anda bisa memecahkan sesuatu seperti itu? Ini adalah perang. Tapi kamu masih akan memberi kompensasi untuk milik umum jika kamu masih hidup setelah pertarungan. Tentu saja, jika Anda mati di atas ring, kami akan melupakan utangnya. Bagaimana dengan itu? Kami cukup murah hati, bukan? Sienna Wright kembali menatap Rhea Osborne. Dia tidak percaya bahwa Rhea tidak ada hubungannya dengan situasi tersebut. Sederhananya, Rhea lah yang membatasi Harvey sambil memaksanya kehabisan senjata untuk digunakan. Biasanya, kekuatan Harvey akan sedikit tertahan karena ini. Tapi dia bahkan tidak marah sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum pada Rhea. Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi tidak masalah apakah saya memiliki senjata atau tidak. Hehe, kalau begitu, saya harap Anda bisa terus seperti ini. Jika Anda kalah, Anda harus mengambil tanggung jawab sendiri, seru Hea dingin. Harvey mengangkat bahu sebelum dengan santai mengambil pedang panjang dan menyeretnya ke tanah saat dia berjalan menuju tengah ring. Axel Garcia tertawa dingin setelah melihat pemandangan itu. Kamu tidak bisa menggunakan tanganmu lagi. Kamu juga telah merusak senjata. Kamu mungkin tidak bisa menggunakan semua kekuatanmu untuk bertarung lagi, bukan? Saya sarankan Anda tetap keluar dari pertarungan ini. Turun dari ring, berhenti mempermalukan dirimu sendiri, Harvey tersenyum. Kamu benar tentang itu. Aku juga tidak terlalu baik dengan hal ini. Kemudian, Harvey melemparkan pedangnya keluar ring. Semua orang berdiri membeku. Tidak ada yang mengerti apa yang dilakukan Harvey. Lagi pula, melempar senjatanya berarti mengakui kekalahan. Pembawa acara membeku sebelum dia berseru, apakah kamu mengerti apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu tidak bisa melawan lagi. Pada titik ini, Anda hanya bisa mengelak. Jika kamu melawan, kamu akan kalah secara otomatis. Apa kau yakin tentang ini? Setelah mendengar peringatan baik pembawa acara, kerumunan dari sisi negara H membeku sebelum meledak dalam kemarahan. Apa yang Harvey lakukan? Kenapa dia membuang senjatanya seperti itu? Apa gunanya bertarung? Dia sudah kalah. Rumor itu benar. Dia benar-benar dibeli oleh orang India. Dia tidak memberi kita jalan keluar dari ini. Dia mengaku kalah pada saat yang paling genting. Sudah selesai. Satu orang ini menghancurkan 5.000 tahun peradaban negara H. Orang India mungkin akan menyombongkan hal ini secara internasional juga. Kita juga tidak bisa membicarakan Harvey seperti ini. Dia memenangkan 2 pertandingan penuh di pagi hari. Wajar jika dia menyerah sekarang. Perwakilan itu jelas menentangnya. Siapa yang peduli tentang itu? Dia kalah sekarang. Dia mengecewakan seluruh negeri. Benar. Dia adalah seorang pengkhianat, kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Kami akan memukulinya sampai dia mati ketika dia keluar. Bukankah dia memiliki lusinan orang budokan atas namanya? Kami menghancurkan semuanya, ya. Dia harus bertanggung jawab atas kehilangan itu. Beraninya dia mendapatkan pujian sebanyak ini tanpa konsekuensi apapun. Penonton dengan marah menuntut Harvey untuk memberi mereka pernyataan yang adil. Jika bukan karena penjaga keamanan di lokasi, mereka pasti sudah menerkam tepat ke arah Harvey. Diam. Claes Osborne bertepuk tangan dengan senyum suram. Sir York harus benar-benar percaya diri untuk memenangkan pertarungan karena melakukan ini. Apakah saya benar? Kerumunan meledak dalam kemarahan setelah mendengar kata-kata Claes. Apakah dia menguji garis bawah semua orang? Apakah dia memandang rendah kita? Bagaimana dia akan menang tanpa senjata? Harvey York hanya tersenyum pada Claes Osborne setelah mendengar kata-katanya. Saya tidak menyangka Pangeran Osborne akan memahami saya dengan baik. Dia benar. Saya melakukan itu karena saya yakin saya akan menang. Sebaliknya, aku sudah menang. Bahkan sebelum Claes bisa mengatakan apa-apa, orang-orang India itu sudah tertawa terbahak-bahak. Axel Garcia mau tidak mau menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Bagaimana kamu bisa begitu sombong, Harvey?
Kamu membuang senjatamu? Namun kamu memberitahu kami bahwa kamu bisa menang? Apakah kamu melebih-lebihkan kami? Atau apakah Anda memandang rendah kami orang India? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bukan hanya Zoe Garcia, salah satu dari 3 talenta teratas dari India. Bakat top manapun dengan pedang bisa menjatuhkanmu. Axel percaya bahwa Harvey hanya pandai bertarung dengan tangan kosong dan tidak tahu cara menggunakannya senjata. Dengan rencana yang disusun perwakilan, Harvey dipastikan kalah. Para wanita kaya menyilangkan tangan mereka sambil memelototi Harvey dengan jijik. Mereka mengira Harvey hanya pamer. Tapi bahkan sebelum mereka bisa membuka mulut, suara tenang bisa terdengar sebelum senyuman di wajah mereka menghilang. Saya akui, saya bukan tandingan Sir York, kata Zoe sambil menatap Harvey. Itu sebabnya aku mengaku kalah. Kerumunan membeku sebelum napas yang tak terhitung jumlahnya terdengar di semua tempat. Gadis itu sendiri mengaku kalah? Rahang semua orang jatuh seketika. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa dari mereka bahkan menampar diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi saat ini. Harvey sudah dengan tangan kosong. Dia tidak punya pilihan selain hanya menghindar. Zoe pasti akan menang tidak peduli bagaimana dia bertarung. Namun dia mengaku kalah sendiri. Ini berarti Harvey menang bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Semua orang benar-benar terkejut. Mulut Claes terbuka lebar, seolah dia telah ditampar ratusan kali. Ekspresi yang sangat mengerikan terlihat di wajahnya saat ini. Wajah Rhea Osborne langsung menjadi gelap sebelum keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia membayar mahal untuk menempatkan Harvey di posisi ini. Tapi setelah melakukan begitu banyak usaha, itu masih sia-sia melawannya. Rhea sangat ingin mencekik Zoe saat ini. Kenapa dia mengaku kalah? Kenapa ini terjadi? Orang India benar-benar lamban. Wajah Axel membeku seketika. Dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya saat itu. Bahkan Fisher Bennett, Sienna Wright, Colton Torres, dan yang lainnya tersentak kaget. Hanya Harvey yang menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya, seolah dia sudah mengantisipasi hal ini akan terjadi. Seluruh wajah pembawa acara berkedut saat ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar kembali. Apakah kamu yakin ingin melakukan itu, Zoe? Tanyanya dengan tangan gemetar memegang mic. Apakah kamu benar-benar yakin? Tidak ada yang memaksamu melakukan ini? Itu benar. Saya tidak bisa melawan Sir York, jawab Zoe dengan punggung tegak.